Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mewakili kelompok saya untuk membuka presentasi kali ini yang bertemakan DNS dan DNS server untuk mata kuliah jaringan komputer. Selanjutnya, pertama-tama saya kenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya Zaki Umar RA dengan NIM belakang 110. Selanjutnya Muhammad Rofa Jaya Kusuma NIM belakang 087. Lalu ada Muhammad Dindi Hermawan NIM belakang 082. Ada Mufti Mulia dengan NIM belakang 092. Dan terakhir ada Wahyu Cahyo Saputra dengan NIM 097. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke tujuan pembelajaran dari materi DNS dan DNS server. Untuk tujuan pembelajaran dari materi DNS dan DNS server adalah untuk membantu memahami peran utama DNS dalam mendukung komunikasi di internet. Dalam presentasi kali ini akan belajar bagaimana DNS bekerja dalam mengonversi nama domain menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh perangkat jaringan. Selain itu, materi ini mencakup penjelasan tentang struktur hierarki DNS, berbagai jenis record yang digunakan, dan proses resolusi DNS yang mendasari operasinya. Dalam presentasi ini juga akan diperkenalkan pada tipe-tipe DNS server, cara mengimplementasikannya, serta langkah-langkah mengatasi risiko keamanan yang terkait dengan DNS. Dengan presentasi ini, kami harap audiens tidak hanya memahami konsep dan mekanisme DNS, tetapi juga mampu aplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengelolaan sistem jaringan secara efektif dan aman. Selanjutnya, apa itu DNS? DNS kepanjangannya adalah Domain Name System, adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain seperti www.google.com menjadi alamat IP yang dapat dikenali oleh perangkat jaringan seperti 192.0.2.1. Sistem ini berfungsi sebagai buku telepon internet yang mempermudah pengguna mengakses situs web tanpa harus menghafal deretan angka yang sulit diingat. Sebagai contoh, sama seperti buku telepon yang mencocokkan nama seseorang dengan nomor telepon, DNS mencocokkan nama domain dengan alamat IP yang sesuai. Dalam konteks internet, DNS memainkan peran penting sebagai penghubung antara pengguna dan sumber daya online, memastikan komunikasi yang lancar antara perangkat, server, dan layanan lainnya. Tanpa DNS, akses ke berbagai layanan di internet akan menjadi jauh lebih rumit dan tidak efisien. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, Rova. Juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Pemetakan hostname dan IP address yang ada secara global. 2. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 3. Menerjemahkan satu hostname ke IP address ataupun sebaliknya. 4. Mencari alamat host untuk memenuhi permintaan klien. 5. Pada sistem chat berperan melakukan pencarian data yang sesuai. 6. DNS server bisa mengidentifikasi pengiriman email dengan mencarikan server yang tepat. 8. Yang terakhir itu mengamankan aktivitas transfer data yang terjadi selama pengguna mengakses suatu website. Next. Nah, selanjutnya ada hierarki DNS. Hierarki DNS adalah struktur berlapis yang digunakan untuk mengorganisasi dan penamaan yang menerjemahkan nama domain yang mudah diingat seperti www.google.com menjadi alamat IP yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi. Hierarki DNS dirancang menyerupai struktur pohon terbalik dengan beberapa tingkatan berikut. 1. Root level, 2. Top level domain TLD, 3. Secret level domain, 4. Subdomain, 5. Hostname.
Contoh hierarki DNS itu nama domain lengkap www.xml.com, root tld.com, setkan level domain .example subdomain.www. Dan selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis DNS record. Yang pertama itu A record atau address mengarahkan nama domain ke alamat IP versi 4. Yang kedua itu A record yaitu IP versi 6 address mengarahkan nama domain ke alamat IP versi 6. Yang ketiga CNAME record atau canonical name mengarahkan satu domain ke domain lain atau alias. Yang keempat yaitu MS record atau mail exchange menentukan server untuk menangani email. Yang kelima yaitu NS record atau name server menentukan server DNS yang berwenang. Yang keenam yaitu TXT record atau teks menyimpan data teks untuk verifikasi SPF DKIM. Yang ketujuh yaitu SRV record atau service menentukan layanan spesifik dalam domain. Yang kedelapan yaitu PTR record atau pointer memetakan IP ke nama domain reverse lookup. Yang kesembilan CAA record atau Certificate Authority Authorization yaitu mengatur otoritas penerbit SSL atau TLS. Yang ke-10 SOA record atau Start Authority yaitu informasi utama tentang zona DNS. Next, yaitu proses resolusi DNS. Yang pertama permintaan DNS atau DNS query. Pengguna memasukkan URL di browser atau misalnya www.example.com. Permintaan dikirim ke DNS resolver biasanya yaitu milik ISP. Yang kedua pengecekan change. Resolver memeriksa change lokal. Jika ada jawaban langsung diberikan ke pengguna. Yang ketiga permintaan ke root server. Jika tidak ada di change, resolver bertanya ke root server untuk lokasi server DLT. Yang keempat permintaan ke DLT server. Root server merujuk resolver ke DLT server misalnya .com. Yang kelima permintaan ke authoritative DNS server. DLT server merujuk ke authoritative DNS server untuk domain example.com. Yang keenam mendapatkan alamat IP. Authoritative server memberikan alamat IP untuk www.example.com. Yang ketujuh mengakses website resolver mengirimkan alamat IP ke browser. Browser terhubung ke server web dan menampilkan halaman. Di bawah ada diagram alur singkatnya user, resolver, root server, DLT server, authoritative server, IP address, lalu website. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu. DNS server yaitu Domain Name System Server adalah sebuah sistem atau layanan yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat seperti www.google.com menjadi alamat IP seperti 142.250.190.78 yang dapat dipahami oleh komputer dan perangkat jaringan. DNS berfungsi sebagai buku telepon untuk internet yang menghubungkan nama domain ke alamat IP yang sesuai. Adapun langkah mengkonfigurasi DNS server untuk jaringan 5G dan Internet of Things yaitu IoT. Pertama, instalasi DNS server, kemudian mengkonfigurasi DNS untuk jaringan 5G itu meliputi konfigurasi DNS pada edge node untuk mempercepat resolusi nama domain dalam jaringan 5G. MIC mendukung caching DNS untuk meningkatkan efisiensi. Keamanan DNS di jaringan 5G. Implementasi DNS security extension untuk mencegah spoofing dan memperkuat autensi DNS. Dan privat DNS untuk mencegah kebocoran data penting. Yang selanjutnya ada monitoring dan pemeliharaan.
meliputi menggunakan alat seperti Yapik atau Prometheus untuk memantau performa DNS, perbarui catatan DNS secara berskala sesuai kebutuhan perangkat baru. Adapun dampak jaringan 5G dan IoT mengkonfigurasi DNS. Ada resolusi nama real time dengan latensi rendah, dapat menangani jutaan perangkat IoT, mempermudah perangkat dan mendukung aplikasi kritis. DNS dan DOH atau melindungi dan ancaman dan menjaga privasi data keamanan kuat. Kasus yaitu otak cerdas mengimplementasikan jaringan 5G untuk mendukung aplikasi IoT seperti lampu jalan pintar, pemantauan dan pengelolaan energi, menghubungkan ratusan ribu perangkat IoT untuk efisiensi kota. Tantangan meningkatkan komunikasi cepat antar perangkat IoT, mengurangi latensi dan melindungi data dari ancaman eksternal. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman pada DNS. Ada beberapa ancaman. Seperti pertama yaitu ada spoofing atau cache poisoning, memanipulasi cache DNS untuk mengarahkan pengguna ke situs palsu. Yang kedua, amplification attack, serangan di DOS dengan memanfaatkan server DNS untuk memperbesar lalu lintas data. Ketiga, ada tunneling, penyalahgunaan protokol DNS untuk mencuri data atau menyebarkan malware. Dan ada MITM atau man in the middle, mencegah permintaan DNS untuk memanipulasi hasil. Ada DNS hijacking, perubahan konfigurasi DNS untuk mengarahkan pengguna ke server berbahaya. Dan ada subdomain takeover, pengambil alih subdomain yang salah konfigurasi. Ada next domain attack, membanjiri server dengan permintaan domain tidak valid, menyebabkan penurunan kinerja. Dan terakhir ada exploitation dan misconfiguration. Server DNS yang salah konfigurasi rentan terhadap eksploitasi. Next. Nah, dan selanjutnya bagaimana cara upaya perlindungan DNS? Singkatnya ada beberapa. Yang pertama yaitu DNS SEC, melindungi integritas data DNS, memperbarui perangkat lunak, batasi transfer zona, pantau aktivitas DNS, proteksi cache DNS, gunakan firewall, rate limiting, pakai DNS resolver aman, isolasi server, dan terakhir ada blokir domain berbahaya. Dan selanjutnya adalah ringkasan-ringkasan dari apa yang telah kita bahas. Yang pertama yaitu DNS itu adalah sistem yang berfungsi menerjemahkan nama domain supaya mudah diingat. Seperti contohnya www.example.com diubah menjadi 192.168.1.1 dan dapat dimengerti oleh perangkat jaringan. Dan DNS itu seperti buku telepon internet untuk menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Dan fungsi utamanya itu yang pertama ada resolusi nama, mengonversi nama ke alamat domain. Yang kedua, kemudahan akses untuk membuat akses ke situs lebih mudah tanpa perlu mengingat alamat IP. Dan ketiga, ada peningkatan kecepatan, menggunakan cache untuk mempercepat pemrosesan permintaan DNS. Dan ada ancamannya beberapa contoh yaitu ada 3, DNS spoofing, DDoS attack, dan DNS hijacking. Dan untuk upaya perlindungannya gunakan DNS SEC untuk integritas data, perbarui perangkat lunak secara rutin, lindungi server dengan firewall dan monitoring, dan gunakan DNS resolver yang aman. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dimengerti dengan mudah. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.